Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini, malam kedua kita melaksanakan salat tarawih. Sebelum saya mulai kajian, saya hanya sekedar menghimbau saja. Dari kemarin sampai malam ini kita tarawih, rasanya masjid ini kayak pasar itu ya. Jadi anak-anak ini mohon ditertibkan orang tuanya ya, karena salat tarawih ini perlu khusyuk. Kalau ada suara-suara anak-anak, tentu akan mengurangi kekhusyuan qiyamul lail. Jadi saya menghimbau kepada orang tua, jadi sebelum mengajak anaknya datang ke masjid, jadi sudah ada perjanjian dulu di rumah itu. Kalau bisa jangan ribut di masjid. Makanya kita sediakan teras masjid itu memang untuk anak-anak gitu ya. Jadi kalau besok saya minta anak-anak itu biar main di teras saja, tidak usah masuk ke dalam masjid. Karena yang tanggung-tanggung juga rame. Jadi yang rame itu bukan anak-anak kecil saja, yang tanggung-tanggung juga kurang lebih saja kayak anak-anak itu ya. Nah, itu saja himbauan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan pertama di malam kedua bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran, maka kajian sepanjang bulan Ramadan kita akan membahas seputar Al-Quran. Mungkin kita ambil dari tafsir dari surah-surah penting dalam Al-Quran, atau mungkin qasas, kisah-kisah yang kita bisa petik pelajaran yang ada di dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini kita akan membahas tentang bagaimana wahyu itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Ulama berselisih pendapat, apa maksud turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar itu? Ada yang mengatakan bahwa maksudnya turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar itu artinya turun 30 juz secara langsung, tapi bukan ke bumi, melainkan ke Baitul Uzza. Di mana Baitul Uzza? Di langit pertama. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Uzza di malam Lailatul Qadar. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua, maksudnya Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar itu maksudnya permulaan turunnya. Dan permulaan Al-Quran itu diawali daripada surah Al-Alaq, ayat pertama sampai kelima. Itulah permulaan turun Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq,
khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah permulaan Quran, turun di malam Lailatul Qadar. Adapun ayat-ayat dan surat-surat yang lainnya tidak harus turun di Lailatul Qadar, bisa saja di malam-malam, di hari-hari yang tidak ada kait-mengait dengan Ramadan, tapi permulaannya turun di bulan Ramadan. Lalu bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Al-Qur'an itu kan berbeda dengan Taurat, berbeda dengan Injil, dan berbeda dengan Zabur. Jadi kalau kitab-kitab terdahulu itu kalau turun secara utuh, Taurat langsung satu kitab, kemudian Injil langsung satu kitab. Tapi Al-Quran itu diturunkan tidak langsung satu kitab, tetapi diangsur ayat per ayat selama 23 tahun, 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Tentu hikmahnya supaya setiap peristiwa dan kejadian itu semua ada solusi dalam Al-Quran. Yang pertama, cara turunnya wahyu kepada Nabi SAW adalah bitariqah, dengan cara taklimillahi ta'ala mubasyaratan. Allah Subhanahu wa taala langsung mengajak bicara langsung dengan Nabi SAW ataupun para nabi sebelumnya, min wara'i hijab, di balik hijab. Dan hijabnya Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya. Jadi hijabnya Allah itu nur, dalam riwayat nar. Jadi satu riwayat hijabnya Allah itu cahaya, riwayat yang lain hijabnya Allah itu api. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin terlihat di bumi. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah berbeda dengan akidah Mu'tazilah atau akidah orang-orang Sufi. Ada sebagian Mu'tazilah mengatakan bahwa Allah sama sekali tidak terlihat, mau di dunia atau di akhirat. Tapi ada yang gulu, ekstrim, bahkan mengatakan Allah bisa dilihat di dunia apalagi di akhirat. Dan itu pernah terjadi di kota Batam, kan? Orang mengaku bisa memperlihatkan Allah. Tahun berapa itu? Saya lupa itu. Jadi antum suruh bayar 500.000, masuk ke dalam ruangan, suruh baca qomat kamit apatah yang dibaca, kemudian suruh tengok baskom yang berisi air itu. Nanti akan tengok Allah di situ, katanya. Kalau orang bilang nggak kelihatan, berarti kurang khusyuk zikirnya, atau mungkin masih ngutang, masih nyicil 500.000-nya. Nggak mustahil, ikhwan. Allah itu tidak mungkin dilihat di dunia. Keyakinan Ahli Sunnah seperti itu. Makanya sekelas Nabi Musa alaihi salam saja meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melihat wajahnya, tetapi apa jawaban Allah? Lan tarani, engkau tidak bisa melihatku. Itu Musa. Apalagi kita, gitu ya, sekelas kita. Nabi Musa saja tidak bisa memandang Allah. Apa alasannya? Karena ada hijab, ada tabir antara Allah dengan kita, dan hijabnya Allah itu cahaya. Makanya Nabi SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, ketika ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, apakah engkau melihat Allah wahai Rasul? Apa jawaban Nabi? Nurun inni ara, cahaya yang kulihat. Jadi Rasul saja tidak bisa melihat Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj itu. Bagaimana mungkin orang ini bisa memperlihatkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Mustahil. Bukan berarti Allah tidak bisa dilihat, Allah bisa dilihat, tapi pandangan kita yang tidak sanggup melihatnya. Tapi nanti di akhirat Allah berikan kekuatan kepada pandangan kita sehingga kita bisa melihat Allah secara mata telanjang, tapi nanti di akhirat, bukan di dunia. Lah, tariqah wahyu yang pertama adalah Allah bicara langsung dari balik hijab.
Seperti dalam peristiwa Isra Mi'raj, ketika Nabi SAW naik ke Sidratil Muntaha, kemudian berjumpa dengan Allah di balik hijab. Disitulah terjadi dialog antara Rasul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berakhir dengan pensyariatan salat 5 waktu. Jadi bicara secara langsung. Dan hal ini juga pernah terjadi kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi ketika Nabi Musa alaihi wassalam pulang dari Madian setelah 10 tahun di Madian, menikah dan punya anak, kemudian ingin pulang ke Mesir, di tengah jalan tersesat. Kemudian Nabi Musa alaihi salam melihat ada api di tengah malam gelap gulita itu terpancar dari pohon zaitun. Maka Musa mendekati pohon zaitun itu, rupanya ada api yang menyala di pohon zaitun itu, tapi tidak membakar pohon zaitun. Aneh api itu. Makin didekati makin besar, makin didekati makin besar, tapi tidak terasa panas. Kalau ada rumah kebakaran, antum mendekati panas kan itu. Makanya api itu berbagai macam. Pertama ada api yang membakar, seperti api yang antum ma'ruf, ibu-ibu nyalain kompor, itu hati-hati itu api bakar tuh. Kemudian ada api itu rasanya dingin, itu api yang membakar Nabi Ibrahim tuh. Allah mengatakan kul ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Api jadilah kau dingin. Kalau ayat ini sampai di sini, tentu api satu dunia dingin. Yang sibuk adalah orang yang mau buat kopi, itu tidak panas-panas. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sampai di sini. Wassalaman ala Ibrahim, artinya dinginnya itu api hanya khusus kepada Ibrahim saja, tidak kepada selain Ibrahim. Sebab kalau ayat ini titik sampai di sini tidak disebutkan ala Ibrahim, satu dunia api ini bisa dingin. Lalu apa gunanya kompor gas kan itu kalau apinya dingin? Tak bisa lah antum makan sop-sop panas itu kalau api dingin. Kemudian yang ketiga, ada api itu yang membakar, tidak membakar dan tidak panas. Nah, ini api yang didekati oleh Nabi Musa itu. Dia tidak membakar dan didekati tidak panas. Tiba-tiba di balik api, rupanya api itu adalah hijab antara Allah dengan Nabi Musa. Tiba-tiba di balik api itu Allah mengatakan, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah wahai Musa Tuhanmu. Itulah wahyu yang pertama yang Allah wahyukan kepada Nabi Musa di pohon zaitun. Makanya Allah mengatakan syajaratun mubarakatun zaitunah. Pohon zaitun itu pohon yang diberkahi. Zaitun itu buahnya, kalau minyak disebut zait. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya Musa alaihi salam disebut kalimu Rahman, nabi yang banyak berdialog dengan Allah. Dan ada satu nabi lagi yang pernah berdialog dengan Allah secara langsung, ya, Nabi Adam alaihi salam. Kapan? Di surga. Jadi dari 25 nabi dan rasul yang pernah diajak dialog secara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya 3 nabi. Pertama Adam, yang kedua Musa, yang ketiga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalimat kalimur Rahman lebih banyak disematkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Pada Rasul pun pernah berbicara langsung dengan Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj kan itu. Tetapi kalimat kalimur Rahman lebih banyak disematkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ini tariqah yang pertama, Allah bicara langsung dengan Nabi. Begitulah cara wahyu turun. Yang kedua, an-nafru fir rawi, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hati Nabi itu perasaan takut yang luar biasa. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahya aw min wara'i hijab
au yursila rasulan fayuhi biidnihi ma yasha innahu aliyun hakim. Dan tidaklah seorang manusia berbicara langsung dengan Allah kecuali berdasarkan wahyu. Kalau bukan wahyu, Allah tidak mungkin bicara langsung dengan manusia. Kan ada tuh orang yang mengatakan haddatsani qalbi an rabbi. Pernah dengar itu? Telah menceritakan hatiku langsung dari Allah, katanya. Kalian ini mengambil ilmu dari orang mati, katanya. Kalau antum baca Sahih Bukhari, Sahih Bukhari itu kan diawali dari guru Imam Bukhari yang pertama, haddatsana fulan qala, haddatsana fulan qala, haddatsana fulan qala, sampai an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu kalau antum baca Sahih Bukhari itu. Kalian itu mengambil ilmu dari orang mati, gitu. Bukhari sudah mati, gurunya sudah mati, guru-gurunya sudah mati, Abu Hurairah sudah mati, Rasul pun sudah mati. Ngapain cari ilmu dari orang mati, katanya. Lihat aku cari ilmu dari zat yang hidup. Haddatsana qalbi an rabbi, telah menceritakan hatiku langsung dari Allah, katanya. Ada orang kayak gitu tuh. Kalau tingkatannya sudah makrifat biasanya. Kalau belum makrifat tidak bisa antum. Jadi mereka langsung menceritakan hatinya dari Allah, gitu. Allah bantah, tidak mungkin, mustahil. Kenapa? Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan seorang hamba kecuali dalam bentuk wahyu. Dan wahyu itu tidak turun kecuali kepada para nabi dan rasul. Orang biasa mana bisa dapat wahyu? Kalau seandainya ada bisikan, itu bukan dari Tuhan, jangan-jangan dari syaitan dan bentuknya wangsit namanya. Bukan wahyu, wangsit namanya. Kok bisa dia mengatakan haddatsani qalbi an rabbi, telah menceritakan hatiku dari Tuhanku. Siapa anda? Emang anda rasul? Sudah tidak ada lagi rasul itu karena ditutup dengan kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sendiri yang bicara, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggalku. Artinya bahwa kalau sudah ditutup kenabian, Allah tidak mungkin bicara langsung dengan hambanya. Karena kalau seandainya Allah bicara langsung dengan hambanya, itu hanya dalam bentuk wahyu saja. Ini berdasarkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan aw mi wara'i hijab, ataupun bicara di balik hijab, aw yursila rasulan, ataupun mengutus seorang rasul, artinya mengutus Jibril, fayuhiya biidznih, dan dia pun memberikan wahyu dengan izin Allah, ma yasha, sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Terkadang Jibril datang kepada Rasul dalam berbagai macam bentuk. Pertama, dalam bentuk yang sangat menakutkan. Jadi Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian memberikan ketakutan ke dalam hatinya sehingga Rasul bergetar. Sehingga dalam kondisi dingin pun Rasul kepanasan dan akan berkeringat. Dan itu seperti kisah ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha difitnah berzinah dengan seorang sahabat namanya Safwan ibn Mu'attil. Jadi Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika ikut perang, karena Rasul itu biasanya kalau peperangan istrinya akan banyak. Ada 11 istrinya, tidak dibawa semua perang. Biasanya diundi. Nanti siapa yang keluar dari undian itu, maka dia berhak untuk ikut perang bersamanya. Kalau antum tidak perlu diundi, satu ngapain mau diundi? Ini yang banyak istrinya baru ada undian. Kalau satu tidak perlu diundi, nanti ketemu istri tetangga. Bahaya nih. Jadi Aisyah radhiyallahu anha kebetulan dapat undian, ikut dia dalam peperangan itu. Ketika itu kemudian menang peperangan, Rasul pulang dalam perjalanan di malam hari. Aisyah ingin buang hajat, kemudian Aisyah pun ke tengah padang pasir. Karena Aisyah itu masih kecil, ramping, belum gemuk gitu.
Disangkanya sudah naik ke rumah-rumahan unta. Prajurit ini langsung main pergi saja. Aisyah masih sendiri di padang pasir itu. Rupanya Aisyah radhiyallahu setelah selesai buang hajat, dia menuju pasukan, sudah nggak ada. Tapi Aisyah orang cerdas, dia tidak menyusul pasukan, dia tetap tinggal di situ karena dia kira nanti pasukan akan balik mencarinya. Rupanya selang beberapa waktu datanglah seorang sahabat yang dijelaskan tukang tidur, namanya Safwan ibn Mu'attil. Itu tukang tidur, itu dijelaskan sedikit-sedikit tidur karena banyak tidur ketinggalan pasukan. Safwan ibn Mu'attil itu ada juga ya sahabat suka tidur itu ya. Jangan pula antum meniru sahabat Safwan ibn Mu'attil gitu ya. Kenapa tidur terus? Kan ada sahabat Safwan ibn Mu'attil. Saya niru sahabat lah kan. Antum cari pembenaran, bukan cari kebenaran. Akhirnya kemudian Safwan ini nengok kok ada perempuan, karena dia kenal kan, dia langsung isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung turun dari untanya, disuruh naik, maka dia pun membawa untanya menyusul pasukan. Ketika sampai di pasukan, dilihatnya Abdullah ibn Ubay ibn Salul, tokoh munafik Madinah. Nampak tuh, kok istri Nabi sama Safwan ini? Jangan-jangan ada perselingkuhan nih. Nah, ini kesempatan tokoh munafik ini untuk menyebarkan hoax di kota Madinah. Untung waktu itu belum ada Facebook, belum ada YouTube, belum ada Instagram. Sempat ada, mungkin akan disebar itu di medsos tentang perselingkuhan Aisyah dengan Safwan. Ini berita. Maka Nabi SAW kemudian tiba-tiba mendengar istri tercintanya Aisyah berzina dengan Safwan. Pandainya orang munafik buat berita itu. Akhirnya selama 1 bulan Rasul tidak mau menemui Aisyah. Aisyah terbaring sakit. Padahal Nabi itu tidak pernah 1 bulan penuh tidak pernah berada di samping Aisyah, karena di antara 11 istri yang paling dicintai itu Aisyah masalahnya. Tapi Rasul ada alasan tidak menjumpai Aisyah 1 bulan karena menunggu wahyu. Apakah wahyu turun menjelaskan Aisyah berzina atau tidak? Sudah 1 bulan wahyu tak turun-turun. Rasul semakin sesak dadanya, Aisyah semakin sedih, keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu semakin juga. Apa keputusan dari Allah Azza wa Jalla? Akhirnya terpaksalah Rasul harus bertanya langsung kepada Aisyah. Datanglah Rasul kepada Aisyah, di samping kirinya ada Abu Bakar dan juga Ummu Ruman istri ibunda Aisyah. Kemudian Rasul mengatakan, ya Aisyah, kalau engkau memang melakukannya, artinya engkau selingkuh. La in kunti lamamti bi dzambin, kalau memang engkau melakukannya wahai Aisyah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal 'abda idza taballahu alaihi, karena seorang hamba kalau bertobat Allah terima tobatnya. Tapi kalau seandainya engkau tidak melakukannya, fasayubarri'ukillah azza wa jal fawqa sab'as samawat, kalau engkau tidak melakukannya saya kira akan turun wahyu dari 7 lapis langit sana yang akan membebaskan dirimu. Aisyah radhiyallahu anha heran dengan perkataan Rasul. Kenapa? Karena Rasul seolah-olah terpengaruh dengan orang-orang munafik. Bagaimana Rasul memberikan 2 pilihan, ngaku atau tidak? Ini kan 2 pilihan ini kan, suruh ngaku atau tidak ngaku. Aisyah melirik Abu Bakar untuk ikut menjawab, Abu Bakar tidak bisa menjawab. Aisyah melirik ibundanya untuk ikut menjawab Rasul, ibundanya hanya bisa menangis. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha hanya menarik selimut. Kemudian dia mengatakan, aku hanya teringat ayahnya Nabi Yusuf, Ya'qub, ketika berkata kepada Yusuf, fasabrun jamil wallahu musta'anu ala ma tasifun. Oh, sabar itu indah. Diambil selimutnya, nangis dia. Ketika itu Rasul terdiam. Jibril datang memasukkan wahyu ke dalam hatinya, bergetar, keringat bercucuran. Tiba-tiba sesaat Nabi SAW bangkit dan mengatakan, absyir ya Abu Bakrin, absyir ya Abu Bakrin, berbahagialah wahai Abu Bakar, berbahagialah Abu Bakar, Allah sudah menurunkan suratul Nur 1-9 bahwa putrimu tidak berzina, bahwa mereka
orang-orang munafik sudah menyebar hoax tentang kehormatan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini bentuk kedua, Jibril memasukkan perasaan takut sehingga Rasul gemetar gitu ya. Nah, ini thariqah yang kedua. Kemudian thariqah yang ketiga terkadang dalam bentuk mimpi. Mimpinya para nabi itu wahyu. Beda dengan mimpi antum, wangsit. Bukan wangsit juga ya, mimpi itu ada tiga ikhwan. Ada mimpi dari setan. Kalau mimpi dari setan tidak perlu diceritakan, tidak mungkin terjadi. Kalau antum mimpi buruk tidak perlu diceritakan, tidak perlu dipikirkan, karena tidak mungkin terjadi. Karena ada orang mimpi buruk tuh sampai kepikiran kan, takut terjadi apa-apa gitu ya setelah mimpi itu. Nggak akan terjadi mimpi buruk itu, karena itu datang dari setan. Jadi tidak perlu dipikirkan, tidak perlu diceritakan. Yang kedua ada mimpi dari Allah. Nah, itu mimpi baik. Kalau mimpi baik ceritakan. Mimpi baik itu diceritakan supaya ditakwilkan dengan cara baik dan menjadi sebuah kenyataan. Ketika ada mimpi itu karena terlampau banyak pikiran, banyak hutang, sampai ke mimpi didatangi debt collector. Kan ada tuh banyak pikir ya, mikir sampai ke bawah mimpi ya. Nah, itu bisa terjadi tuh, kebanyakan mimpi sampai ke bawah mimpi, ini pun tidak akan terjadi. Jadi yang mungkin terjadi itu hanya mimpi baik saja. Makanya dalam Islam yang boleh diceritakan soal mimpi ini adalah mimpi baik, mimpi datang dari Allah. Tapi mimpi seorang nabi berbeda. Walaupun mimpi buruk itu, contoh umpamanya Ibrahim, mimpi buruk, dalam mimpinya disembelih pula putrinya, itu kan mimpi buruk, menyembelih putrinya. Tetapi karena ini adalah nabi yang bermimpi, otomatis ini perintah. Makanya ketika dia selepas bangun, dia ceritakan pada anaknya dan mengatakan, ya bunai, inni ara fi manami anni adbahu fakafangdur madza tara. Wahai anakku, semalam ayahmu bermimpi loh, ayahmu benar-benar menyembelihmu. Macam mana pandanganmu? Kalau seandainya antum bermimpi nyembelih anak antum, tiba-tiba habis mimpi dipanggil anaknya, jangan yang sudah dewasa, usia 7-8 tahun saja, kira-kira jawabannya apa? Bapak sajalah ya yang disembelih, ngapain pula aku, katanya ya. Tetapi karena Ismail itu adalah putra yang baik dari seorang nabi, dia hanya mengatakan, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukan saja wahai ayahku, kalau itu perintah Allah, kau akan dapati aku termasuk hamba yang sabar. Dari sini menunjukkan bahwa mimpinya seorang nabi itu wahyu. Makanya ketika Nabi SAW sebelum diangkat menjadi nabi 3 bulan setelahnya selalu bermimpi aneh. 6 bulan setelahnya Rasul diangkat jadi nabi itu di Gua Hira, itu 6 bulan sebelumnya suka mimpinya aneh. Sampai-sampai dalam hadis Bukhari, kalau anda membaca permulaan hadis dalam Sahih Bukhari, ada bab di situ, bab kaifa badil wahyi, bagaimana wahyu itu turun. Maka dimulai dari mimpi. Malamnya mimpi, besoknya kenyataan. Malamnya mimpi, besoknya kenyataan. Begitu selama 6 bulan. Jadi apapun yang dimimpi Rasul terjadi. Nah, itu permulaan wahyu turun kepada Nabi SAW. Namanya ru'ya shadiqah, mimpi yang benar. Nah, ini juga thariqah yang ketiga dari thariqah di mana wahyu itu turun kepada Rasul. Dan yang terakhir, thariqah dengan cara malaikat Jibril menjelma manusia, seperti hadis Umar bin Khattab gitu ya. Ada orang yang sangat hitam rambutnya, sangat putih bajunya, kemudian masuk, nggak ada bekas perjalanan, tiba-tiba dekat Rasul bertanya soal Islam, iman dan ihsan. Atau terkadang Nabi SAW berjumpa dengan seorang sahabat Dihyatul Kalbi, orang yang paling ganteng dari sahabat Muhajirin. Terkadang Jibril menyerupai Dihyatul Kalbi, kemudian berbicara dengan Nabi, dan begitu seterusnya. Ini adalah thariqah wahyu yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.
sudah 9:30. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.